Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan atau video pada kali ini, saya ingin memberikan informasi mengenai salah satu materi pada mata pelajaran simulasi komunikasi digital pada bab yang pertama, yaitu konsep dasar, berpikir dan algoritma, dan mind mapping. Nah, untuk video kali ini berarti video lanjutan dari video yang pertama, yaitu tentang konsep dasar, logika, dan algoritma. Kemarin sudah sampai juga membuat bagan alir ya, berarti sekarang kita masuk ke poin yang ke B atau pertemuan yang kedua, yaitu peta minda atau mind mapping. Mari kita mulai. Peta minda simulasi komunikasi digital kelas 10 OTKP perkantoran di SMK Negeri 6 Surakarta. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita lihat dulu hasil dari sebuah peta minda itu apa. Jadi nanti agar kita bisa mengira-ira, akhirnya nanti kita membuat peta minda itu tujuannya untuk apa, dan produknya seperti apa. Nah, pada halaman pertama ini kita akan melihat bahwa peta minda adalah seperti ini ya, untuk gambarnya atau produknya. Ada judulnya di sini ya. Untuk peta mindanya judulnya adalah hiburan keluarga. Nah, di sini ada bulatan yang pertama. Ada hiburan keluarga. Nah, dalam hiburan keluarga ini ada cabang-cabangnya. Nah, di sini ada 5 cabang. Ada cabang yang pertama siapa, cabang yang kedua transportasi, cabang yang ketiga akomodasi. Nah, ini pasti saya ambil dari penulis cilik.com. Lalu ada yang ketiga, yang keempat adalah cabang yang keempat adalah kapan, dan cabang kelima adalah tujuan. Nah, pada cabang yang pertama ini dibagi menjadi dua lagi atau dibagi menjadi cabang-cabang lagi, yaitu ada siapa keluarga, siapa teman. Teman nanti bisa ada tambah sedikit ya, ada teman sekolah, teman kuliah, komunitas, dan teman kerja. Nah, pada transport juga ada cabangnya, ada dalam kota atau luar kota. Dalam kota nanti ada motor, bis umum, kereta, busway. Nah, kalau yang transport luar kota ada kereta luar kota, bis trans, dan mobil. Nah, lalu yang cabang ketiga adalah akomodasi, ada villa, rumah, atau hotel. Kalau rumah itu berarti rumah siapa, rumah saudara atau rumah penduduk. Lalu yang cabang yang keempat adalah kapan. Kapan pun dibagi atau cabang ya, memiliki cabang lagi, yaitu kapan, awal tahun kah, atau tengah tahun kah, atau akhir tahun kah. Atau awal tahun berarti Januari, Februari, Maret. Untuk yang tengah tahunnya itu April, Mei, Juni. Untuk yang akhir tahunnya itu Agustus, November, dan Desember. Tujuannya juga ada cabangnya, yaitu ada dalam kota dan luar kota. Dalam kota mungkin Ancol, Taman Mini, Ragunan. Kalau di Solo berarti ya Benteng, Westerberg, lalu apa itu PGS ya, Keraton, dan sebagainya. Terus ada yang juga ada apa itu namanya kebun binatang, ada Juruk, itu juga dalam kota. Dalam kota ada Puncak, ada mungkin ke Jakarta, mungkin ke Puncak atau ke Anyar atau ke Lampung dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari peta minda. Nah, kok seperti ini Pak? Ini yang dimaksud ini apa? Yang ini apa? Cabang yang dimaksud apa? Nanti ada pengertiannya. Mari kita
mulai. Nah, sebelum masuk nanti boleh untuk disiapkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya disiapkan agar pembelajaran menjadi lebih mudah ya, karena kalian mencatat untuk poin-poin yang penting. Tuh, selanjutnya. Nah, kita masuk ke pengertian peta minda atau disebut sebagai mind map ya. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda atau mind map. Ini adalah cara untuk memvisualkan proses berpikir. Jadi kita berpikir itu gak hanya sekedar mikir, tapi juga ada tulisannya gitu. Lalu yang selanjutnya, ini untuk pengertiannya ya. Pengertiannya, peta minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Ini lama sekali untuk pengertiannya. Karena memang tidak Pak Sigi belum menemukan buku tentang pembaruan teori peta minda ya. Karena memang ya seperti itu, minatnya seperti itu, tidak ada perkembangan. Pada tahun 1974, berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Nah, kalau mau pada pengertian ini kita lihat di sini. Nah, ini kan ada cabang-cabangnya otak kita itu lah. Semakin kita banyak berpikir maka akan tumbuh cabang baru. Jadi otak kita semakin banyak digunakan untuk berpikir, maka ada tambahan cabang pada otak kita, pada sel-sel sarafnya itu. Semakin banyak cabang pada otak kita, maka semakin kita pinter gitu, cara kesimpulannya ya. Nah, setelah ke sini, sekarang kita ke bawah sini atau ke selanjutnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Jadi kalau punya materi banyak atau punya ide yang banyak, itu nanti bisa diringkas. Nah, peta minda ini digunakan juga untuk merangkum. Ya, jadi kamu kalau belajar satu bab kan mesti capek. Apalagi cuma beri waktu 1 minggu, wah nanti bab capek sekali dan kamu masih tidak mungkin optimal nanti untuk belajarnya. Maka dibuatlah peta minda untuk apa? Untuk memahami satu gambar itu sudah kompleks gitu, nanti sudah tahu semuanya gitu. Selanjutnya, peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Nah, jadi membuat peta minda itu tidak harus pakai laptop, komputer atau handphone ya, bisa menggunakan alat tulis yang tersedia ya, dan apa itu mungkin bawa kertas yang warna ya, terus ada spidol warna itu boleh. Jadi tidak harus menggunakan alat elektronik atau perangkat lunak ya. Atau kalau memang ingin menggunakan perangkat lunak, nanti juga bisa dicoba, yaitu menggunakan ini www.minmap.com. Nah, untuk gambarnya ini nanti Pak Singgi akan jelaskan nanti ya setelah kita belajar peta minda ini. Ini nanti online, jadi tinggal nanti buka saja di alamat web di bawah ini, nanti kalian akan bisa untuk mencoba membuat mind map secara online. Jadi itu bisa tuh ya. Oke ya, sampai sini sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan pada kolom komentar, atau nanti ditulis, ini di pause dulu terus ditulis terus nanti dibaca lagi. Nah, pasti bisa lebih cepat memahami gitu. Oke ya, kita next. Nah, ini adalah contoh sederhana dari membuat peta minda. Nah, ini ada tadi kan liburan keluarga, di sini yang lebih simpel lagi. Ada yang namanya topiknya. Nah, ini adalah topiknya. Lalu
ada cabang-cabangnya. Ini adalah cabang utama. Nah, ini cabang utama, lalu cabang dari, kalau ini ada cabang lagi, berarti namanya cabang dari cabang utama. Nah, di sini sama ya pengertiannya seperti yang di depan tadi, dan rule ya atau peraturan dalam membuat peta minda itu tidak boleh lebih cabangnya tidak boleh lebih dari 3. Maksudnya adalah satu topik, terus ada cabang kedua, cabang ketiga. Jadi tidak boleh nanti ada cabang lagi 4, cabang lagi 5, tidak boleh. Terlalu banyak, terlalu kompleks, itu tidak bisa. Yang bagus adalah maksimal 2 cabang seperti ini. Atau ada topik, ada subtopik, ada sub-subtopik. Nah, seperti ini. Jadi tidak boleh panjang, tidak boleh banyak cabangnya ya. Ini maksudnya cabang-cabang lagi gitu loh. Kalau di sini, kalau cabang ini, untuk cabang satu ini, cabang pertamanya boleh 1, 2, 3, terus di sini aja 4, 5, 6 itu boleh. Tapi kalau 1 nyabang, 2 nyabang, 3 nyabang lagi sampai akhirnya penuh, nah itu tidak boleh. Boleh seperti ini ya. Oke, contoh peta minda alat transportasi. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cari ya di internet, nanti ada banyak sekali contoh dari peta minda, mulai dari peta minda kegiatan sosial, mulai dari peta minda suatu materi pelajaran matematika, itu ada peta minda. Oke, sudah sini paham? Lanjutkan. Nah, menurut Buzan atau yang tadi namanya Tony Buzan ya, pada slide yang kedua tadi. Menurut Buzan, disingkat ya, menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk satu, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, imbang otaknya kanan kiri dan semua. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Tidak harus begini tidak untuk belajar kita menghilangkan aturan ketika belajar gitu. Terus yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, kan lebih mudah tadi ya. Terus yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Ini digunakan kalau kalian ingin membuat sebuah cerita pendek, cerpen, nanti boleh dibuat peta minda dulu, lalu dibuat kalimatnya, lebih memudahkan. Lalu yang kelima ya, mengembangkan sebuah ide dengan lebih sedikit gambar tapi kompleks, akan memudahkan kita untuk mengembangkan kreativitas dan ide. Lalu yang selanjutnya, membuat perencanaan sasaran pribadi. Ini untuk yang pribadi ya, mungkin tentang cita-cita, terus tentang kriteria pasangan. Nah itu boleh nanti dibuat peta minda. Lalu meringkas isi sebuah buku, yang tadi yang sudah pasti dijelaskan ya. Jadi peta minda bisa digunakan untuk meringkas buku. Lalu yang terakhir, menyenangkan dan mudah diingat. Karena menyenangkan, kenapa? Karena boleh berwarna-warni, boleh bergambar juga boleh. Kalau kalian memang senang untuk menggambar gitu. Oke ya, sampai sini paham untuk manfaat peta minda menurut Tony Buzan. Posisi next dulu. Nah, membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan peta minda. Buat subjeknya atau buat judulnya. Nih, besar ya. Keluarga. Liburan keluarga. Ini yang pertama, ini namanya subjek ya atau judulnya. Tuliskan di bagian tengah peta minda karena sudah ini akan menjadi center dalam peta minda Anda. Tidak ke tengah-tengah. Yang dalam kertas nanti paling tengah. Selanjutnya, buat cabang-cabang utama. Nah, cabang dari judul atau cabang utama.
Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek 5W1H. Misalnya, aktivitas apa saja alatnya, siapa, kapan, di mana. Itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan mendukung untuk membuat peta minda. Nah, selanjutnya ini tadi ya, jadi setelah tadi ini liburan keluarga ini, kita membuat pertanyaan-pertanyaan dulu. 5W1H, apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, harus kalian siapkan juga. Nah, ini adalah hasil tadi dari cabang-cabang utama. Liburan keluarga, cabang utamanya siapa, tujuannya apa, di mana, perlengkapannya apa, dan aktivitasnya apa. Paham nih sampai sini? Sama ya ini ya. Lanjut, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang perlu lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Ini adalah cabang dari cabang utama. Siapa? Tadi adalah cabang utama ya. Ayah, ibu, adik, anak, berarti ini adalah cabang dari cabang-cabang utama. Atau dari sub-sub bab. Ini contohnya ini adalah bab, ini subbab, ini sub-subbab. Ini subjek, ini adalah cabang utama, cabang-cabang utama. Ini ya, liburan keluarga tujuannya kemana? Pantai, taman, gunung, atau kebun. Perlengkapannya apa? Sepatu, baju renang, sandal, topi. Aktivitasnya apa? Berkuda, berenang, belanja, dan main bola. Itu nanti untuk contoh seperti ini ya. Kalau nanti mau sendiri nanti boleh lebih yang kompleks lagi, boleh masalah. Selanjutnya, nah bagaimana? Cukup mudah bukan? Bagaimana jika subjeknya meja? Yang telah kita diskusikan digambarkan dalam peta minda. Hasilnya kira-kira sebagai berikut. Meja. Fungsinya apa? Ide barunya seperti apa? Di masa depan bagaimana? Perkembangannya seperti apa? Nah, ini termasuk dalam sketsa tangan peta minda yang sebetulnya adalah meja. Itu Pak untuk penggunaannya. Iya, memang itu luas sekali dan semuanya bisa dibuat peta mindakan. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini kalau menggunakan software ya ini atau menggunakan tadi www.minmap.com tadi seperti ini nanti. Ya, seperti inilah nanti. Tapi kita lihat untuk di websitenya langsung saja karena biasanya website itu berkembang, ada update. Ini contoh tadi ya yang meja. Ini ada subjek atau judul, ada cabang utama, ada cabang dari cabang utama. Oke, PowerPoint-nya sudah selesai, berarti seperti tadi kita akan membuka yang ini www.minmap.com ya, kita sudah siapkan. Nah, kalau kita klik minmap ya, minmap atau minmove.com nanti akan kita masuk seperti ini. Nah, kita tidak perlu sign up sih ini untuk yang minmap ini. Kalau memang hanya untuk mencoba ya create a free map aja. Nah, akan muncul seperti ini dan tampilan pertamanya nanti dia akan muncul kotak subjek atau judulnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita membuat seperti tadi ya, kita klik double klik, kita hapus, lalu kita klik liburan keluarga. Nah, ini sudah jadi. Lalu
Kita klik ini untuk child node, itu adalah membuat cabang utama. Seperti ini. Siapa? Lalu klik lagi ini, kembali lagi ke sini, terus tambah lagi. Kapan? Ini lagi, insert load lagi ya. Di mana? Lalu ini ada transport. Seperti ini. Nanti terus kapannya itu juga klik ini lagi. Nah, awal tahun. Ini lagi. Pertengahan tahun. Lagi yang kapan? Ini lagi. Akhir tahun. Terus transportnya tadi ya, kita klik mobil, lagi transport, motor, lagi bus, dan sebagainya ya mungkin ya. Nah, terus ini ada siapa? Dengan siapa? Mungkin dengan teman, maaf, ayah, ibu, kakak, teman, saudara. Nah, ini. Lalu di mana boleh di langsung di sini sih ya, di Solo itu umpama keraton, lalu PGN, lalu Taman Satwa Guru, mungkin lalu ke Tawangmangu, dan sebagainya. Sudah selesai untuk cabang kita ya, walaupun ini juga sebenarnya di cabang lagi bisa, tapi ini enggak ya, cuma untuk maksimal ya. Nanti kalau kebanyakan nanti juga tidak bagus malah. Nah, seperti ini contoh yang dari online. Nanti kalian boleh mencoba ya untuk membuat seperti ini, lalu nanti bisa untuk di screenshot ya. Oh, berarti ini sudah membuat. Screenshot boleh. Terus nanti kalau memang nanti untuk ada penugasan, nanti kita lihat pada classroom, dan nanti lihat untuk petunjuknya pada materi Petaminda ini. Oke ya, dari Pak Singgih. Ini akhiri untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan kalian juga menjadi semakin paham dan tidak bosan untuk selalu terus belajar. Jadi Pak Singgi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.